Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang tanggal berapa ini udah di tanggal 4 4 November dan hari ini gue baru pulang kuliah, gue udah ganti baju tapi gue kepikiran untuk review buku dulu. Tapi sebenarnya gue belum bisa review sih karena ini belum habis gue baca, tapi gue kayak mau sharing ke teman-teman sebenarnya gue suka sama si buku ini. Jadi ini judulnya Sang Alchemist dari Paulo Coelho. Ini translate ya, aslinya judulnya The Alchemist. Ini bukunya cerita tentang seorang anak pengembala domba namanya Santiago. Dia berjalan mengiringi negeri-negeri di Spanyol, kemudian nanti di Andalusia, terus nanti dia bakal ke Afrika, terus banyak deh yang terjadi di hidupnya. Cuman gue suka banget quotes dari buku ini. Kalau lu mau sesuatu, alam semesta sejagat raya tuh akan bantu lu untuk mencapai itu. Jadi kayak, wow, mengena banget itu. Terus gue suka quotes apa lagi ya? Gue suka juga kata-kata yang ini nih. Ini baru banget gue baca, cok. Tadi pulang kampus. Jadi dia bilang, ini yang bilang si bapak-bapak pemandu unta. Jadi dia bilang gini, kalau kau sedang makan, hanya urusan makanlah yang kau pikirkan. Kalau sedang berjalan, berkonsentrasi pada urusan berjalan. Kalau aku mesti bertarung, mau mati hari apapun, tidak ada bedanya bagiku. Sebab aku tidak hidup di masa lalu ataupun di masa datang. Aku hanya tertarik pada saat ini. Berbahagialah orang yang bisa berkonsentrasi hanya untuk saat ini. Akan kau lihat bahwa di gurun ini pun ada kehidupan. Di langit sana bintang-bintang bersinar dan suku-suku berperang karena mereka bagian dari umat manusia. Hidup ini akan terasa seperti pesta bagimu. Suatu festival meriah, sebab hidup ini adalah saat yang kita jalani sekarang ini. Kayak relatable banget buat Gen Z kayak gue yang lagi di quarter life crisis, yang kayak banyak banget overthinkingnya, tapi uh, gue udah lumayan bisa handle itu untuk sekarang. Tapi jujur beberapa bulan yang lalu gue sempat yang ada di fase yang kayak, ih gue kenapa ya, gue sampai bingung dan bertanya-tanya sama diri gue sendiri, gue tuh lagi kenapa gue suka sedih nggak jelas, tapi gue juga nggak tahu, emosi nggak stabil dan segala macam, terus tiba-tiba nangis. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya itu karena gue terlalu banyak mencemaskan sesuatu, terlalu banyak memikirkan sesuatu sampai gue nggak living gitu. Jadi ya, terus gue juga suka banget ini, kayak ini quotes-nya harus dibaca orang-orang nih. Jadi si Santiago ini nanya ke orang Inggris. Dia nanya, mengapa mereka begitu mempersulit orang untuk belajar? Terus dia jawab, supaya orang-orang punya tanggung jawab untuk mengerti, bisa mengerti. Semua, maaf. Supaya orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengerti, bisa mengerti. Bayangkan seandainya semua orang dengan seenaknya mengubah logam menjadi emas, emas akan kehilangan nilainya. Dan fun fact-nya, gue tadi belajar ekopolin terkait emas. Ini gue share aja kali ya. Jadi emas itu sebenarnya sebagai pelindung nilai, di mana nilai emas itu sebenarnya nggak akan berubah seiring berjalannya waktu. Yang berubah itu mata uangnya, bukan nilai emasnya. Makanya emas itu jadi patokan cadangan devisa negara-negara. Nah, makanya juga negara-negara itu berlomba-lomba mencari emas di Afrika, di Indonesia, dan segala macamnya. Cuman ya, cadangan emas terbesar tuh Amerika, guys. That's why dia punya great power yang betul-betul. Apalagi. Menurut gue, eh dari segi alur cerita ini sebenarnya sosok lah ya, nggak terlalu seru banget, nggak terlalu yang kayak excited banget. Tapi dari segi apa ya namanya? Tapi mungkin gue juga belum sampai di tahap yang core-nya gitu, yang di tahap ini nih puncak keseruannya mungkin gue belum sampai. Tapi sejauh ini gue udah baca 120 atau berapa halaman, menurut gue lebih banyak ke maknanya gitu. Kayak makna-makna kehidupannya lah dibanding alur ceritanya. Kalau alur ceritanya bagus-bagus, nggak bukan nggak ngebosenin sih, tapi lebih ke kayak standar lah.
Gue siapa ya, gue penulis bukan, apa-apa juga bukan, nilai buku orang cok. Iya, tapi sejauh ini seperti itu. Nah, target gue sebenarnya ini habis hari ini karena ya sebelum maghrib tiba lah semoga ya. After sholat gue lanjut lagi. Nah, nanti setelah ini habis, besok gue mau lanjut baca ini. Tapi ini tuh bom banget. Ini bukan novel ya, teman-teman. Oh, ini 400 halaman, cok. Ini bukan novel, ini itu memoir. Memoir itu apa? Memoir itu kayak hmm, perjalanan hidup kisah nyata gitu. Memoir ya, catatan kayak catatan hidupnya lah, kisah hidupnya gitu. Tapi dari yang gue lihat-lihat sih sebenarnya mirip-mirip kayak novel, tapi kan berdasarkan kisah nyata ya. Kalau kisah nyata mah nggak novel ya, bukan fiksi. Novel tuh ada yang fiksi apa non fiksi ya? Ya tapi gitulah, begitulah teman-teman. Semoga gue bisa menghabiskan ini dalam seminggu biar gue bisa nambah stok buku baru lagi karena gue nggak boleh beli buku karena impulsif banget beli buku tapi yang yang lama nggak dibaca. Didoain semoga ini habis. Nggak didoain, kalian nonton ini nggak ya? Ada yang nonton nggak ya? Ya semoga ada yang nonton deh. Even though gak ada yang nonton, ya nggak apa-apa sih. Gue membuat ini sebagai recapitulation of my journey. Kalian mau lihat ini buku gue nggak sih? Kelihatan nggak ya? Lagi di cas. Wait, wait. Oke, gue akan. Oh, kelihatan kan? Nah, sebelumnya bukunya itu gue taruh di meja belajar. Tapi karena binder gue gede banget ya, dan kalau misalnya belajar pakai laptop gue malah keseringan nggak bisa belajar gitu, malah kayak kesempitan, jadi better gue pindahin buku-bukunya. Gue juga sudah baca ini, tapi uh, ini kayaknya buku pertama yang gue hype banget deh, dan ini tuh benar-benar meningkatkan rasa kepercayaan diri gue banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang self improvement itu nggak ngefek, di gue sih ngefek sih ya. Tapi ya balik lagi ini tuh opini gitu, tetap aja penulis buku tuh kan hasil pemikiran dia pribadi gitu. Kalaupun kalau nggak pribadi ya manusia juga gitu, bukan yang mutlak gitu harus kayak gitu. Jadi ya balik lagi mau mau ngikutin saran dia nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu, nggak ada yang maksa lu gitu. Ini bagus, dan tapi gue udah lupa isinya, dan ini tuh gue mau baca ulang nanti setelah beberapa saat karena sebenarnya gue beberapa saat yang lalu, kayak berapa minggu yang lalu, gue bukan berapa minggu, berapa bulan yang lalu gue sempet di fase yang quarter life crisis. Gue udah bilang belum ya, saking ya, jadi kayak kayak gue perlu asupan-asupan yang emang bangkitkan semangat. Kayak ini juga sebenarnya ngasih makna hidup dan hal-hal yang baik, positif banget buat diri gue, yang kayak gue mikir oh iya juga ya, hidup tuh harusnya kayak gini, sebenarnya gue nggak perlu terlalu gini 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 gitu deh. Ternyata membaca buku itu seru sekali teman-teman, jangan lupa banyak membaca buku. Pun kalau enggak ya udah cari ilmunya di bidang yang lain, jangan dibaca buku. Tapi at least kita harus mencari ilmu yang banyak. Ya udah deh, kalau begitu gue mau post ini terus gue mau lanjut sholat, dan sekarang gue ngantuk guys, tapi nggak boleh tidur sore-sore, nanti gila. Oke, bye bye, see you in another video.